Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah 5H mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pemilihan portofolio. Adapun kelompok kami yang pertama adalah Ferry Atmiko, kedua Ica Safitri, ketiga Rinanda Putri Marsoyo, keempat Bayu Mardika, kelima Dea Putri Safira. Menentukan attainable set dan efficient set. Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien, untuk dapat dipilih oleh investor. Akan tetapi, investor yang rasional tidak akan memilih portofolio yang tidak efisien. Investor rasional hanya tertarik dengan portofolio yang efisien. Selanjutnya, pembahasan attainable set dan efficient set akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva berisiko. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkolerasi secara positif sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai kolerasi sama sekali. Bentuk dari attainable set dan efficient set akan berbeda tergantung dari kolerasi kedua aktiva tersebut. Selanjutnya, attainable set dan efficient set akan digambarkan secara umum, yaitu untuk kolerasi aktiva dengan kemungkinan semua korelasinya. Korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Rumus deviasi standar portofolio dapat juga ditulis sebagai berikut di bawahnya. Dari rumus 9-1 di atas terlihat bahwa risiko dari portofolio untuk korelasi positif sempurna merupakan rata-rata tertimbang dari risiko masing-masing sekuritas. Dengan kata lain, untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan risiko, atau diverifikasi tidak dapat menurunkan risiko. Uraian lebih lanjut, deviasi standar dirumuskan sehingga menjadi sebagai berikut. Proporsi sekuritas A, yaitu sebesar A dapat ditentukan sebagai fungsi dari A, B dan P dari rumus 9-2. Nilai dari A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan B per A min B. Selanjutnya, return ekspektasianan dari portofolio untuk dua buah sekuritas. Proporsi sekuritas pertama adalah A dan sekuritas kedua adalah A min 1 min A, yang dihitung berdasarkan rumus di 9-3 dapat dinyatakan sebagai E dalam kurung RB sama dengan A, E dalam kurung RA plus 1 min A titik E dalam kurung RB. Substitusikan nilai A di rumus 9-3 ke dalam nilai return ekspektasi portofolio di atas sehingga menjadi di bawah ini, yaitu rumus 9-5 di atas menunjukkan fungsi hubungan antara return ekspektasi portofolio E dalam kurung RB dengan deviasi standar return portofolio P. Fungsi hubungan ini merupakan fungsi linear dengan ekspekt sebesar E dalam kurung RB atau E dalam kurung RB min E dalam kurung RA per A min B, dan slop sebesar E dalam kurung RA min E dalam kurung RB min per A min B. Fungsi hubungan ini membentuk suatu attainable set
yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan resiko dan return expectation akibat kombinasi beberapa aktiva. Contoh, dua buah sekuritas yaitu A dan B yang mempunyai korelasi positif sempurna dan masing-masing mempunyai return ekspektasinan dan resiko dan yang dinyatakan dalam deviasi standar sebagai berikut. Sekuritas A C2E dalam kurung RA sama dengan 15% dan A sama dengan 20%. Sekuritas B titik 2E dalam kurung RB sama dengan 8% dan B sama dengan 7%. Untuk selanjutnya, untuk E dalam kurung RA sama dengan 0,15 dan E dalam kurung RB sama dengan 0,08. Return ekspektasi portofolio di rumus 9-4 dapat dinyatakan E dalam kurung rupiah sama dengan 0,15 titik A plus 0,08 titik dalam kurung A min dalam kurung 1 min A sama dengan 0,08 plus 0,07 titik A. Dan untuk A sama dengan 0,20 dan B sama dengan 0,07. Deviasi standar portofolio di rumus yaitu 9-2 dapat ditulis P sama dengan 0,07 plus dalam kurung 0,20 min 0,07 titik A sama dengan 0,07 plus 0,13 titik A. Untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai proporsi berinflasi, return ekspektasinan dan deviasi standar portofolio dapat dihitung seperti tampak pada tabel berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan hubungan antara proporsi portofolio A, return expectation portofolio E dalam kurung RP, dan deviasi standar portofolio B untuk dikombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai korelasi positif sempurna. Selanjutnya, hubungan antara proporsi portofolio dengan return expectation portofolio dapat digambarkan. Hubungan antara proporsi portofolio A dengan deviasi standar portofolio dapat digambarkan di gambar B, dan hubungan antara return expectation portofolio E dalam kurung RP dengan deviasi standar portofolio P dapat digambarkan di gambar berikut. Tidak ada korelasi antara sekuritas. Rumus varian dari portofolionya adalah sigma P kuadrat sama dengan A kuadrat sigma 2 plus 1 min A kuadrat kali sigma B pangkat 2, dan jika dinyatakan dalam deviasi standar menjadi sigma P sama dengan akar A kuadrat kali sigma kuadrat A plus 1 min A kali sigma B kuadrat, dan titik optimal terletak di proporsi aktiva A sebesar A sama dengan sigma B kuadrat per sigma A kuadrat plus sigma B kuadrat. Contoh 9.2. Dari contoh 9.1 untuk dua buah sekuritas A dan B yang mempunyai IRA sama dengan 15%, ERB sama dengan 8%, sigma A sama dengan 20% dan sigma B sama dengan 7%, tetapi kedua sekuritas ini sekarang tidak mempunyai korelasi PAB sama dengan 0. Hubungan antara return expectation dengan proporsi sekuritas dari rumus 9.4 untuk nilai ERA sama dengan 0,15 dan ERB sama dengan 0,08 dapat dinyatakan sebagai ERP sama dengan 0,08 ditambah 0,07A
Sedang hubungan antara resiko portofolio dinyatakan dalam deviasi standar dengan proporsi sekuritas dari rumus 9.7 untuk sigma A min 0,20 dan sigma B sama dengan 0,07 dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma P sama dengan akar A kuadrat kali 0,2 kuadrat ditambah 1 min A kuadrat kali 0,07 kuadrat. Nilai-nilai hubungan ini untuk proporsi sekuritas A yang variasi dapat dihitung yang tampak di tabel berikut ini. Resiko portofolio minimum terjadi di proporsi sebagai berikut. Gunakan rumus 9.8 untuk menghitungnya, yaitu A sama dengan 0,07 kuadrat per 0,02 kuadrat plus 0,07 kuadrat sama dengan 0,109. Deviasi standar minimumnya adalah sebesar 0,0661 dan return expectation portfolio untuk minimum resiko ini adalah sebesar 0,0876 atau dapat dihitung dengan rumus ERP sama dengan 0,08 ditambah 0,07A sama dengan 0,08 ditambah 0,07 kali 0,109 sama dengan 0,0876. Selanjutnya, hubungan antara proporsi portofolio A dengan return expectation portofolio ERP dapat digambarkan di gambar 9.3a. Hubungan antara proporsi portofolio A dengan deviasi standar portofolio atau sigma P dapat digambarkan di gambar 9.3b, dan hubungan antara return expectation portofolio ERP dengan deviasi standar portofolio sigma P dapat digambarkan di gambar 9.3c. 3. Korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B yaitu sigma AB sama dengan min 1, maka rumus varian dari portofolio setelah dilakukan substitusi B sama dengan 1 min A menjadi sigma B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali 1 min A dikali sigma A dikali sigma B, dan jika dinyatakan dalam deviasi standar menjadi sigma P sama dengan akar A kuadrat dikali sigma kuadrat A plus 1 min A kuadrat dikali sigma B kuadrat min 2 dikali A dikali 1 min A dikali sigma A dikali sigma B. Seperti halnya untuk kasus korelasi positif sempurna PAB plus 1, rumus deviasi standar ini dapat ditulis menjadi sigma P akar A dikali sigma A min 1 min A dikali sigma B kuadrat. Dengan demikian, deviasi yang lainnya bernilai positif. Misalnya, akar dari standar portofolio dapat mempunyai dua kemungkinan nilai sebagai berikut, yaitu sigma P sama dengan A dikali sigma A min 1 min A dikali sigma P. Sigma P sama dengan min A dikali sigma A dikurangi 1 min 1 A dikali sigma P. Contoh, ada dua buah sekuritas A dan B yang mempunyai E dalam kurung RA sama dengan 15%, E dalam kurung RB sama dengan 8%, sigma A sama dengan 20%, dan sigma B sama dengan 7%. Tetapi kedua sekuritas ini mempunyai korelasi negatif sempurna. PAB sama dengan min 1. Hubungan antara return expectation dan proporsi sekuritas untuk nilai E dalam kurung RA sama dengan 0,15 dan E dalam kurung RB sama dengan 0,08 dapat dinyatakan sebagai E dalam kurung RP sama dengan 0,08 plus 0,07 min A. Sedang hubungan antara resiko portofolio yang dinyatakan dalam deviasi standar dengan proporsi sekuritas dari rumus untuk
sigma A sama dengan 0,20 dan sigma B sama dengan 0,07 dapat dinyatakan sebagai nilai deviasi standar untuk kasus korelasi positif sempurna R sama dengan +1. Seharusnya juga dua buah nilai, yaitu sebuah yang positif dan sebuah yang negatif. Sigma P1 sama dengan 0,20 dikali A min 0,07 dikali 1 min A, dan sigma P2 sama dengan 0,20 dikali A min 0,07 dikali 1 min A. Dari gambar di atas terlihat dua buah garis linier yang temu di deviasi standar yang bernilai 0. Deviasi standar dengan nilai 0 ini menunjukkan portofolio dengan resiko yang terendah. Karena deviasi standar dengan nilai 0 dianggap sebagai portofolio bebas resiko, maka hanya deviasi standar yang bernilai positif yang relevan. Portofolio bebas resiko ini terjadi pada proporsi sekuritas A sebesar A sama dengan 0 min 0,07 per 0,20 min 0,07 sama dengan 0,26, dan besarnya return ekspektasian untuk portofolio bebas resiko ini adalah sebesar E dalam kurung RP sama dengan 0,26 dikali 0,15 plus 0 min 0,26 dikali 0,08 sama dengan 0,0982. Hubungan antara return ekspektasian dengan deviasi standar value digambarkan di gambar 9.4, yaitu gambar di atas, dengan kurva C. Kurva BCA merupakan attainable set dan kurva CA merupakan efficient set. B. Menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik. Dengan pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return ekspektasian dengan tingkat resiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau mencari portofolio yang menawarkan resiko terendah dengan tingkat return tertentu. Karakteristik portofolio seperti ini disebut sebagai portofolio efisien dengan menggunakan konsep orang yang rasional. Portofolio efisien dapat dijelaskan. Orang yang rasional didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan memilih kurang. Sebagai orang yang rasional dengan kondisi kerja sama, jika Anda diminta memilih gaji 3 juta atau 2 juta per bulan, maka Anda akan memilih gaji yang lebih besar, yaitu 3 juta per bulan. Dengan resiko yang sama, jika Anda memasukkan uang di bank dalam bentuk tabungan, maka Anda akan memilih yang memberi bunga 10% dibandingkan dengan memberi bunga 6% setahunnya. Jika seseorang memilih tabungan dengan bunga yang lebih rendah, sangat dipastikan orang tersebut tidak rasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambar 9.9 yang merupakan gambar dari portofolio efisien. Dengan asumsi bahwa investor adalah orang yang rasional, maka investor akan memilih portofolio D dibandingkan dengan portofolio E atau portofolio F. Portofolio E lebih baik daripada portofolio F dan portofolio D lebih baik daripada portofolio E. Karena dengan resiko yang sama, return expectation portofolio D lebih tinggi dibandingkan dengan return expectation portofolio E atau portofolio F. Dengan demikian, portofolio D adalah portofolio yang efisien. Dengan cara yang sama, dapat juga dijelaskan bahwa portofolio C lebih baik daripada portofolio E atau portofolio G. Portofolio E lebih baik dari portofolio G, dan portofolio C lebih baik dari portofolio E. Karena dengan return expectation yang sama, resiko portofolio C lebih kecil dibandingkan dengan resiko portofolio E atau portofolio G. Dengan demikian, portofolio C juga merupakan portofolio yang efisien. Dengan cara yang sama juga, maka dapat ditentukan bahwa titik kurva A sampai dengan B akan berisi dengan portofolio efisien. C. Menentukan portofolio optimal. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan cara Markowitz, dengan cara aktiva bebas risiko, dan dengan cara model indeks tunggal. 1. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut.
A. Waktu yang digunakan hanya satu periode. B. Tidak ada biaya transaksi. C. Preferensi investor hanya didasarkan pada return expectation dan resiko dari portofolio. D. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Markowitz menganggap bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di set efisien. Preferensi investor terhadap portofolio akan berbeda karena mereka mempunyai fungsi utility yang berbeda, sehingga optimal portofolio untuk masing-masing investor juga dapat berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar 9.10 yang mana merupakan gambar dari portofolio optimal berdasarkan preferensi masing-masing investor. Portofolio mana yang akan dipilih oleh investor itu tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Portofolio tiap investor terletak pada titik persinggungan antara fungsi utility investor dengan efisien set. Titik ini menunjukkan portofolio efisien yang menyediakan kepuasan tertinggi yang dapat dinikmati investor. Untuk investor ke-1, portofolio optimal yaitu berada di titik C1 yang memberikan kepuasan pada investor sebesar U2. Jika investor rasional, dia tidak akan memilih portofolio D, karena walaupun portofolio ini tersedia dan juga dapat dipilih yang berada di untenable set, tapi bukan merupakan portofolio yang efisien, sehingga akan memberikan kepuasan sebesar U1 yang lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan sebesar U2. Idealnya, investor ini akan memilih portofolio yang memberikan kepuasan yang tertinggi. Investor ke-1, jika dihadapkan dengan pilihan untuk memilih portofolio C1 atau E1, maka dia akan memilih portofolio E1 karena portofolio E1 memberikan kepuasan sebesar U3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan portofolio C1 yang hanya memberikan kepuasan sebesar U2. Tapi dapatkah investor ini memilih portofolio E1? Dia tidak dapat memilih portofolio E1 karena portofolio ini tidak tersedia di pasar, atau portofolio ini tidak berada di untenable set. Dengan argumentasi yang sama, investor kedua akan memilih portofolio optimal yang berada di efisien set yang juga menyinggung fungsi utility-nya yaitu di titik C2. 2. Portofolio optimal resiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan resiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko dan investasi itu diasumsikan sebagai risk-averse individu, maka titik B pada gambar 9.10 merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio optimal. Di titik ini, kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. 3. Portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal yang berdasarkan preferensi investor sebenarnya portofolio benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu dengan preferensi risiko tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum atau tidak tergantung pada preferensi investor tertentu dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang merupakan return expectation tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia (SBI), investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke portofolionya. Karena aktiva bebas risiko variannya deviasi standarnya sama dengan 0, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan 0 sebagai berikut. TO BRI sama dengan P BRI TO BR TO 1. Dan untuk varian aktiva bebas risiko TO BR yang sama dengan 0, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko TO BRI adalah juga sama dengan 0.
karena sesuatu dikalikan dengan 0 adalah sama dengan 0. To BRI sama dengan P BRI kali 0 kali To 1 sama dengan 0. Kurva AB di gambar 9.12 merupakan efisiensi set dari portofolio yang berada di kurva tersebut. Merupakan portofolio efisien yang dibentuk dari aktiva berisiko. Di gambar ini kemudian dikenal aktiva bebas risiko dengan return ekspektasian sebesar RBR dengan menarik garis lurus dari titik RBR dari sumbu vertikal ke titik-titik di kurva efisiensi set. Investor dapat membuat portofolio baru kombinasi antara portofolio aktiva berisiko yang sudah ada dengan aktiva bebas risiko SBI. Misalnya, investor dapat membuat portofolio yang merupakan kombinasi portofolio efisien di titik T dengan aktiva bebas risiko. Portofolio baru hasil kombinasi ini akan terletak di titik-titik sepanjang garis lurus RBR minus T. Misalnya di titik Z. Investor dapat juga membuat kombinasi antara portofolio optimal M dengan aktiva bebas risiko dengan hasil portofolio baru yang terletak di titik-titik sepanjang garis lurus RBR minus M. Misalnya di titik Y. Portofolio baru di titik Z dan Y dapat mempunyai risiko yang sama, tetapi portofolio Y akan mempunyai return ekspektasian yang lebih besar dibanding return ekspektasian portofolio Z. Oleh karena itu, investor yang rasional akan memilih portofolio Y dibandingkan portofolio Z. Garis lurus yang lebih tinggi di atas garis RBR minus Y tidak tersedia. Karena garis lurus tersebut tidak lagi menyinggung kurva efisien set, atau dengan kata lain kombinasi portofolio ini tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditemukan portofolio optimal yang tersedia. Kombinasi optimal antara aktiva bebas risiko dengan portofolio optimal terjadi untuk garis lurus dari titik RBR yang menyinggung kurva efisien set, yaitu garis lurus RBR minus M di gambar 9.12. Selanjutnya, investor dapat memilih proporsi dari aktiva bebas risiko untuk dimasukkan ke portofolio optimalnya. Contoh 9.9. Aktiva bebas risiko senilai Rp3 juta dengan return sebesar 14% ditambahkan ke portofolio optimal yang sudah dimiliki oleh investor. Portofolio optimal ini bernilai sebesar Rp7 juta dengan return ekspektasian E (RM) sama dengan 20% dan risiko TO M sebesar 15%. Portofolio yang baru akan mempunyai proporsi 30%. Rp3 juta dari semua nilai portofolionya sebesar Rp10 juta untuk aktiva bebas risiko dan 70% untuk aktiva berisiko. Return ekspektasian portofolio baru ini adalah sebesar RP sama dengan 0,3 14% plus 0,7 kali 20% sama dengan 19,2%. Dan besarnya risiko portofolio baru ini adalah TO P sama dengan 0,7 dikali 15% sama dengan 10,5%. Return dan risiko portofolio hasil dari kombinasi antara aktiva bebas risiko dan aktiva berisiko ini dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. Jika investor meminjam dana dengan tingkat return yang sama dengan return
aktiva bebas risiko, maka efisien set yang tersedia adalah garis lurus RBR minus M minus X di gambar 9.13. Selanjutnya, efisien set ini merupakan pergeseran dari efisiensi sebelumnya untuk portofolio aktiva berisiko, yaitu kurva BMA. Portofolio di efisiensi set yang baru ini mendominasi portofolio di efisiensi yang lama. Ini berarti bahwa investor yang mengkombinasikan antara aktiva berisiko dengan aktiva bebas risiko akan mendapatkan tingkat utility yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya menggunakan aktiva berisiko saja. Tingkat utility yang lebih tinggi ini tampak di gambar 9.13. Gambarnya seperti itu ya, teman-teman. Baik, sekian materi dari presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.